Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febrina Bersendiri dengan NIM 1020-309. Saya mahasiswa Stikes Medis Sabit Medan dengan program studi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Selamat menyaksikan. Pengertian rekam medis. Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis ini dapat berupa rekam medis konvensional atau berkas fisik maupun rekam medis elektronik atau EPD. Tujuan peraturan rekam medis menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, peraturan rekam medis bertujuan untuk: yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; yang kedua, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis; yang ketiga, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis; dan yang keempat, mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi. Kode etik rekam medis dan informasi kesehatan. Kode etik adalah suatu aturan, nilai, dan norma suatu profesionalitas yang tertulis dengan jelas dan tegas untuk menyatukan yang benar, tetap menjadi lebih baik, dan yang menjadi profesional. Kode etik 53 profesi itu sendiri merupakan bagian dari etika profesi dan merupakan lanjutan dari norma yang telah dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih menunjukkan yang jelas menjadi jelas, yang sudah tegas menjadi lebih tegas lagi, serta memberikan rincian norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma tersebut sudah tersirat dan etika profesi. Berkaitan dengan profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Nilai profesional tersebut istilah ajas etis. Kode etik merupakan suatu pedoman yang memaksa dari anggota profesi bahwa setiap orang harus menjalankan serta menjiwai aturan. Ketentuan yang 54 sudah dibuat karena pada dasarnya setiap perilaku yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi. Tujuan dari kode etik yaitu para ahli profesional memberikan jasa-jasa terbaik kepada para pelanggannya. Isi dari suatu kode etik seharusnya singkat, sederhana, jelas, dan konsisten. Yang masuk akal juga dapat diterima lengkap serta positif dan formulanya. Adapun 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi, yakni yang pertama, kode etik profesi sebagai pedoman bagi seorang anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sehingga mampu mengetahui hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Artinya dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami pentingnya suatu profesi, sehingga bisa mengontrol para profesional di lapangan. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi, bahwa para profesional pada suatu organisasi tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di organisasi lain. Kesulitan menyusun kode etik meliputi beberapa hal, yakni yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kode etik dan bagaimana seharusnya 55. Yang kedua, bagaimana kode tersebut akan digunakan, dan yang ketiga, tingkat rincian kode etik siapa yang menjadi sasaran kode etik dan kode etik diperuntukkan bagi kepentingan siapa. Kode etik profesi tidak bersifat statis, selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Pemerintah atau organisasi yang terkait bisa melakukan perubahan dan konvensi bagi seluruh profesional bidang profesi. Rekam medis dan informasi kesehatan. Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal, rekam medis dan informasi kesehatan atau manajemen informasi kesehatan, sehingga memiliki kompetensi yang diakui oleh pemerintah dan profesi serta mempunyai tugas.
bertanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan pada unit fasilitas pelayanan tersebut. Kode etik. Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik perekam medis dan informasi kesehatan. Pedoman setiap dan perilaku perekam medis dan informasi kesehatan dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkan segala tindakan profesinya, baik kepada profesi, pasien, maupun masyarakat luas. Baik, di sini kita masuk soal kasus yang pertama, yang dimana soalnya itu seorang dokter sedang merawat pasien yang bernama Andi yang dirawat di rumah sakit Budi Murni karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Keluarga Andi, yaitu adiknya Budi, datang ke rumah sakit dan meminta dokter untuk memberikan informasi tentang kondisi Andi. Namun dokter tahu bahwa Andi belum memberikan izin untuk memberikan informasi kesehatannya kepada siapapun, termasuk keluarganya. Apa yang harus dilakukan dokter? Di sini jawabannya bisa kita lihat, ialah B, menolak memberikan informasi dan meminta Budi untuk meminta izin dari Andi. Dimana pembahasannya, dokter memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien sesuai dengan prinsip kerahasiaan medis. Dokter tidak dapat memberikan informasi tentang kondisi pasien kepada siapapun tanpa izin dari pasien itu sendiri, kecuali dalam keadaan darurat atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Seorang petugas rekam medis di sebuah rumah sakit menemukan bahwa ada kesalahan dalam pengisian data pasien, yaitu nama pasien yang tertulis Aditya seharusnya Andri. Kesalahan ini dapat mempengaruhi pengobatan dan perawatan pasien di masa depan. Apa yang harus dilakukan oleh petugas rekam medis? Di sini jawabannya itu ialah C, memberitahu atasan dan melakukan koreksi sesuai prosedur. Bagaimana pembahasannya? Petugas rekam medis memiliki tanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan keamanan data pasien. Jika menemukan kesalahan dalam pengisian data pasien, petugas rekam medis harus memberitahu atasan dan melakukan koreksi sesuai prosedur yang ditetapkan. Ini untuk memastikan bahwa data pasien akurat dan dapat dipercaya, serta untuk mencegah kesalahan pengobatan dan perawatan di masa depan. Kita masuk soal yang terakhir, yang soalnya itu seorang pasien yang terdaftar dalam program JKN ingin melakukan operasi katarak di rumah sakit mata yang tidak termasuk dalam jaringan BPJS Kesehatan. Pasien tersebut ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut karena telah mendapatkan rekomendasi dari dokter mata yang terpercaya. Apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut? Di sini jawabannya ialah B, mengajukan permohonan untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit tersebut. Yang dimana pembahasannya, dalam sistem JKM, pasien dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit yang tidak termasuk dalam jaringan BPJS Kesehatan. Jika rumah sakit tersebut memiliki fasilitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien, pasien harus mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan biaya pengobatan di rumah sakit yang tidak termasuk dalam jaringan. Baik, saya telah selesai memaparkan materi. Jika ada tutur kata yang salah dalam saya menjelaskan materi, saya minta maaf. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam santai, Elizabeth. Bye-bye.